Halo semuanya, Sampurasun, Sadayana. Oke, ladies and gentlemen. Halo mau jadi friend. Halo mau jadi friend, kenalin aku Anjani. Aku Raditya Zatisyam, panggil aja Radit. Nama aku Karisma Yusania. Nama aku Alto. Aku Indrawan. Gue Fakta Mareta dan Nama saya Raihan Putri, biasa dipanggil Raihan Baik. Gue Fani Pusita Wijayanti, biasa dipanggil Fani. Gue Salsa Olivia, biasa dipanggil Caca. saya Yafi. Kameramen, Video editor. Video editor. Video editor. Video editor. Post production spesialis. Program spesialis, script writer. Art director. mau coba hal-hal yang baru. Yang utama adalah Benefit yang ditawarkan dari Kampus Merdeka itu sendiri, LSMK itu luar biasa gitu, bermanfaat. Nambah pengalaman, nambah relasi, juga nambah duit. Dapat 20 SKS tuh ya, kita belajar di luar ke satu. Kedua, kita ketemu relasi baru, dapat duit. Cari pengalaman, aplikasikan ilmu yang didapat dari kuliah. Yang utamanya sih pengen tidak terlalu membebani orang tua dengan mendapatkan uang. Karena kewajiban dari kampus untuk mewajibkan magang, jadi akhirnya gue pilih magang. Gak mau skripsi semester ini. Lanjut. Ini alasan terbaik aja sih buat gak ikut kuliah ya. Biar SKS-nya dikonversi. Gue dibujuk sama pacar gue nih, kayak udah daftar aja. Gabut. Karena gara pengen duit, dapat SKS. aku kira di Kabupaten Bandung, jadi sekiranya kayak deket gitu dari rumah, jadi aku milih di situ dan posisinya juga yang lumayan aku suka dan interest. Sebenarnya aku dihasut. Gak dihasut sih sebenarnya. Lebih diajak temen. Karena buka lowongan video editor. Terus dari semua lowongan video editor, aku cari yang lokasinya di Bandung. Alasannya karena orang tuh pengen yang berbau dengan multimedia gitu, dan kebanyakan tuh di luar kota, yang di Bandung tuh jarang. Alhamdulillahnya tuh ada gitu di Mau Jadi App ini. Fun fact-nya ya mungkin semuanya juga sama. Nge-apply di sana-sini, banyak perusahaan, banyak posisi. Dan kenapa milih Mau Jadi App? Karena Mau Jadi App yang pertama yang mau menerima saya sebagai calon pelamar magangnya. Nah, ini masalahnya di sini. Tapi enggak, terus. Karena gue tuh belum pernah magang sama sekali. Jadi kayak ya udah, pertama tuh daftar di daerah Bogor, Jakarta, Bekasi. Pokoknya kan karena rumah gue kan Depok ya, Cibubur. Apa sih sebutannya? Karena lulusnya di Mau Jadi App. Awalnya malah pengen ngambil posisi art director yang diambil Yafi. Pas di interview, Kak Dani tuh bilang gue tuh gak cocok. Nah, Kak Dani juga nyaranin masuk program spesialis aja, daftar, dan ternyata langsung diterima gitu. Mau Jadi App itu perusahaan pertama yang ngehubungin gua lulus, dan juga posisi yang ditawarkan di Mau Jadi App itu sesuai sama background pendidikan gue gitu, sastra Indonesia. Nih ceritanya, gue itu ngedaftar itu cuma ke 3 perusahaan kalau nggak salah, lupa lah pokoknya. Setelah 3 perusahaan itu yang ngontak balik itu cuma 1, Mau Jadi App. Jadi multitasking juga gitu, jadi kameramen iya, terus jadi di short movie ya, aku jadi make upin talent juga, terus bawa-bawa barang dan lain-lain. Yang gue suka tuh dari Mau Jadi App tuh adalah transparansi mengenai sistem kerjanya yang dikasih mentor. Jadi kayak struktur kerjanya kayak gini, terus dikasih arahan, kameramen tuh seperti ini, sesuai job desk. Di Mau Jadi App ini, aku ngerasain syuting, ngerasain gimana cara bikin film yang benar gitu, yang kayak bikin harus ada storyboard, harus ada skripnya, harus ya ada post productionnya kayak gitu-gitunya. Dan di Mau Jadi App Bandung ini tuh kebanyakan shoot movie gitu, ketemu orang-orang baru yang latar belakangnya bukan kita semua yang yang bukan filmmaker gitu. Kita belajar dari nol gitu. Secara job desk, yang jelas sudah mengedit video mulai dari short movie sampai yang si semi dokumenternya juga. Lebih mendalami ke motion graphic, yang dimana banyak buat kayak contohnya kayak bikin bumper. Karena kan gue job stack-nya video editor ya. Iya, maksudnya itu. Jadi kayak sementara untuk jurusan kuliah tuh teknologi informasi, jadi kayak berseberangan
bagaikan universe lain gitu. Bisa kerja tim sih sebenarnya, soalnya kan juga dulu sering kayak ngebuat-buat gituan juga, cuman ngerjainnya sendiri. Jadi di sini ngerasain kerja tim tuh seru. Belajar juga gitu buat bikin suatu planning project biar di satu periode tuh gimana semua tugas tuh terlaksana. Gua pengalaman baru tuh cara penulisannya ya, karena kalau gue itu detail terus juga kayak panjang banget gitu, kondisi pokoknya detail banget. Sementara yang dimau itu poin-poin gitu, jadi harus bisa belajar nulis yang langsung to the point gitu, ke inti. Paling-paling kayak pengalaman itu kerennya ya, pertama ketemu sama teman-teman ya yang cukup nyambung dan kooperatif gitu. Adalah jarak tempuh ya, dari rumah ke studio yang agak jauh gitu. Terus kendala lain adalah aku suka mendapati miskomunikasi gitu, baik mau sama teman sendiri ataupun sama mentor kadang gitu. Kendalanya adalah capek. Udah pasti. Lu bayangin satu divisi pada sakit semua. Jadi kita tuh dikejar KPI di 1 minggu itu teh pada sakit. Tapi yang namanya musibah kan kita nggak tahu juga kan gitu, walau alam kan. Ya itu kendalanya juga. Jaraknya jauh, selain menguras tenaga, menguras waktu, juga menguras bensin ya teman-teman gitu. Kendalanya kayak apa ya? Sering pas kita syuting gitu ya, sering kayak hujan, ada perizinan yang susah gitu, malah ada yang kayak nggak bisa. Gak bisa bekerja secara mobile karena tidak punya alat atau laptop gitu. Gua kira tuh untuk fasilitas video editor tuh kan disediain. Nah, jadi itu kendala paling satu untuk masalah spek gitu. Kita kan pengeluaran banyak, jadi manajemen duitnya lah kurang gitu. Bener gak? Kita tuh nggak sadar apa yang kita keluarkan, tapi terasa nikmat, betul? Bener? Betul. Apa sih kendalanya? Pindah-pindah kosan. Iya sih, pindah kosan kan awalnya di Bandung Timur kan, terus karena di sini sering kayak pulang malam, jadi pindah kosan. Tapi seiring berjalan waktu, kendala tuh kayak ya udah kayak nggak ada kendala aja gitu, jalanin aja. Kendala yang paling gue rasain tuh borosnya di transportasi. Kayak bayangin aja sekali jalan itu 30.000, terus bolak-balik 60.000, terus bisa aja kayak 1 minggu bolak-balik ke studio tuh 4 kali, jadi 240.000 gitu seminggu. Itu pun kalau 4 kali, dan belum yang kayak tempatnya jauh, misalkan harus ke tempat yang lebih jauh, itu tuh aduh duit transport tuh seret ya gitu. Mau nggak mau juga harus beradaptasi dengan lingkungan yang apa ya, ada pressure dari mentor juga, kayak istilah kita juga harus memenuhi standar perusahaan. Yang pertama transportasi, karena gue nggak bisa naik motor. Jadi kalau misalnya harus ke studio itu naik Gojek, dan dari kosan gue kan di UPI, terus di studio tuh di Dago gitu, jadi lumayan. Kendala kedua, perlu waktu lagi untuk belajar cara kerja dan alur kerja. Kendala yang paling mendasar memang waktu dan budget ya. Tentu aja karena waktunya benar-benar mepet banget, 5 bulan, proyeknya banyak banget. Apalagi dari skill untuk megang kamera gitu. Aku tuh sebenarnya cuman basic aja bisa kamera, cuman pas udah masuk di magang ini dan brainstorming lah sama teman-teman semua, jadinya skill aku lumayan cukup better lah daripada sebelumnya gitu. Cara pola kerja gue dan juga time management. Jadi yang awalnya kayak tidak terstruktur, kadang aku tuh kayak menyepelekan yang namanya suatu hal kecil di kerjaan itu. Tapi dikasih tahu oleh mentor, teman-teman yang di sekitar gitu, di tempat magang itu, kayak gue punya insight baru gitu. Apa sih skill di video editornya alhamdulillahnya bertambah gitu. Lebih merasanya sekarang itu jadi lebih sibuk gitu. Sibuknya tuh kayak selalu datang ke studio bolak-balik hampir setiap hari buat diskusi sama teman-teman, buat mulai produksian. Yang berubah tuh mungkin dari cara berpikir, merubah tindakan merubah kebiasaan merubah karakter merubah kenyataan. Karena tuh orang paling males menanggapi di grup itu tuh kayak suatu hal yang sangat
berat bagi Rehan. Jadi kayak chat di grup itu adalah suatu hal yang baru bagi Rehan. Yang setiap minggu harus chat-chat di grup. Emang pertanyaannya naon? Ngerasa improvement aja sih, kayak tadi skill komunikasi tuh harus mau nggak mau harus lebih bagus gitu kan. Terus kayak sekarang kalau jadi kebiasa gitu kalau misalnya sama orang tuh harus fast respon juga. Berubah ya tadi cara menulis ya, itu yang berubah, cara menulis jadi tahu sudut pandang lain gitu. Jadi cara menulis tuh nggak harus terpaku sama apa yang apa ya, yang gue biasa lakuin. Ternyata tuh banyak cara gitu untuk lebih mempermudah lagi menulis naskah gitu. Nggak ada ya, cuman paling jadi pribadi yang lebih sabar aja. Magang kali ini tuh aku benar-benar jadi diri aku sendiri dan pengen nangis ya. Teman-teman di sini tuh semuanya pada suportif gitu, terus ya nyaman, ketawa, ya nyaman untuk kerjanya ya meskipun emang banyak tekanan gitu kan. Terus ya jadi aku jadi diri aku sendiri, terus banyak pengalaman-pengalaman dari teman, terus kita bisa belajar dari teman-teman yang lain gitu. Ngerti gak sih maksudnya teman-teman di sini? Kayak gue ya udah yang penting profesional aja. Gue kayak gak mau merubah diri, tapi harus menjadi ya itu orang yang profesional, terus bisa dipercaya oleh orang. Semoga cepat lulus ya, semoga cepat wisuda. Kita bisa tetap akrab walaupun misalnya udah nggak satu project bareng. Semoga ketika magang ini beres, kita bisa ketemu lagi gitu. Mungkin semoga mau jadi app bisa terus berkembang, jadi startup yang terus membangun pada negeri. Mantap. Harapan di mau jadi app semoga diterima lagi. Amin. Lanjut pegawai tetap mau jadi app. Mau jadi app, mau jadi apa? Jadi apa aja bisa. Semoga masih bisa kontak sama teman-teman di sini. Semoga naon ya? Semoga nilai teman-temannya baik dari mentor. Harapan buat mau jadi apa sih lebih semoga kedepannya tuh lebih berkembang lagi gitu, lebih baik dan bisa bersaing juga gitu sebagai startup pendidikan yang emang sebenarnya lagi banyak banget ya. Semoga kita bisa terus komunikasi atau misalnya ada project lain bisa kerjasama gitu. Terakhir kali ya apa yang mau disampaikan ke teman-teman magang. Sebenarnya pas awal magang jujur agak stres. Alhamdulillahnya punya teman-teman magang yang gak menghakimi sama sekali. Soalnya kan pas awal tuh kita tuh lama banget gitu kan nungguin naskah yang terus revisi nggak selesai. Gue pengen minta maaf juga gara-gara project awal itu. Sebenarnya kalau secara pribadi sebenarnya agak sedih juga ya, karena aku jarang-jarang banget itu. Yang gue jarang-jarang banget itu kayak ngeklop sama sekelompok besar orang gitu. Biasanya akunya kayak guanya biasanya kalau di lingkungan yang dimana ada grup besar terus semacamnya gitu, biasanya guanya itu kayak susah gitu untuk bisa menyatu dan mereka kayak beradaptasi dengan mereka gitu. Tapi kalau di sini kayak rasanya kayak bisa beda, kayak jarang banget kejadiannya gitu. Jadi kayak sedih aja kalau misalnya 5 bulan itu kayak putus kontak terus semacamnya.